Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi di channel aku. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa kalian kencangin volumenya biar lebih jelas ya. Jadi gini guys, aku mau ngebahas di sini tentang manusia kerdus. Kerdus itu bukan berarti kerudung dusta atau manusia yang berbentuk kerdus, bukan. Tetapi ini tuh istilah, ya kan? Kalian tahu kan kerdus? Kerdus itu kalau ada isinya baru dia berat, baru dia berat lah. Diangkut tuh berat gitu, berat. Terus tapi kalau nggak ada isinya itu enteng banget, lemah, gampang ambiar, kalau kena air bisa ditendang sana sini tuh. Nah, itu juga begitu juga manusia. Kalau manusia kerdus ya begitu, dia tuh kalau sendirian tuh nggak berani, sendirian tuh lemah, tapi dia akan mencari dukungan dengan cara menjelekkan orang lain. Tuh, manusia kerdus. Jadi kalian bisa lihat thumbnail di sini, aku mau sharing ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku juga di sini gak butuh views atau apapun, aku bener-bener karena sebenarnya ini udah masuk Rajab, aku pengen banget menghormati bulan Rajab dengan memperbanyak ibadah, baca Quran dan lain-lain. Jadi kalau dulu kan, zaman dulu kan ada yang namanya diary gitu kan, diary yang kita bisa nulis apa gitu kan, jadi bikin plong gitu ya. Oke lah, kalau sekarang mungkin ini juga buat kenang-kenangan aku di masa depan gitu kan. Sebenarnya secara pribadi aku itu sangat paham gitu kan, sangat mengerti itu bahwasanya setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, ya kan? Yang penting itu jangan berlebihan, terlalu sedih, nggak perlu stres, juga nggak perlu depresi, ataupun sampai mau bunuh diri, itu nggak perlu. Jadi seenggak enak apapun di pikiran, seenggak enak apapun di hati, gitu kan? Harus diterima, karena apa? Pasti suatu saat itu Allah akan menunjukkan hikmahnya, Allah akan menunjukkan kebenarannya. Jadi aku itu ada konflik, ada masalah gitu kan. Sebenarnya masalah utamanya itu kalian bisa lihat thumbnail aku, ya kan, thumbnail YouTube aku di video ini. Kalian bisa lihat bahwasanya aku itu konfliknya sama yang nomor 1 ya. Kita samarkan nama tempatnya. Jadi aku itu tinggal di perumahan, sebut aja di perumahan Alam Semesta, Desa Cibunting, sebut aja kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh masalah receh sih ya, masalah receh, dan nggak seberapa lah, bukan apa-apalah dibanding kebaikan yang aku dapat, dibanding kebaikan hidup dan keberkahan hidup yang udah aku dapat, yang udah Allah kasih. Pasangan yang alhamdulillah sehat, anak-anak sehat, pasangan yang sama-sama kita masih enak makan, masih enak tidur gitu kan, masih bahagialah lahir batin gitu. Jadi masalah ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi masalahnya gini, masalah yang aku hadapin ini, aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain, aku yang bermasalah, tetapi reaksi orang luar, orang di luar aku itu yang berlebihan gitu kan. Reaksi di luar orang aku itu yang berlebihan, yang kadang aku juga nggak habis pikir gitu kan. Bahkan cenderung kayak ngada-ngada dan fitnah gitu ya. Secara pribadi silahkan gitu kan. Nah makanya contoh nih, ada ungkapan tuh kayak begini, aku itu kan, contoh nih,
contoh, jadi aku ini kan habis ngelabrak RT 08 Perumahan Alam Semesta gitu kan, Desa Cibunting, tempat aku tinggal, ya kan. Nah, aku ngelabrak, contohnya nih, aku ngelabrak dia itu benar-benar diri aku, benar-benar jiwa aku, pikiran aku, ya benar-benar berasal dari diri aku gitu loh. Tapi orang luar tuh ada yang beranggapan kalau aku tuh dihasut, kalau aku itu dipengaruhin orang, kalau aku itu diadu domba sengaja gitu biar aku berantem sama si ketua RT Pekok itu, ya kan, ketua RT 08 Perumahan Alam Semesta Pekok itu kan. Nah, itu enggak, sama sekali enggak dihasut, enggak dipengaruhin, pokoknya yang enggak ada, itu semuanya murni ya karena aku gitu, karena murni karena dari diri aku sendiri gitu. Nah, sedangkan reaksi orang luar itu macam-macam. Nah, yang kedua, yaitulah, bagi aku ini masalah receh, tapi reaksi orang luar itu seperti ini masalah dolar gitu kan, besar. Nah, jadi sebenarnya gini, sebelum aku cerita panjang lebar, aku tuh yang pertama tadi reaksi orang luar, terus belakangan ini ada pernyataan kayak gini, pokoknya tetap di sini gitu kan, tetap di sini, kamu harus buktikan gitu kan, kalau kamu nggak salah apa, aku tuh aku menghargai, aku ya aja, padahal dari diri aku yang paling dalam, aku itu nggak butuh gitu, aku itu nggak butuh membuktikan apapun dan ke siapapun. Karena apa? Aku nggak peduli mau dianggap jelek kek, dianggap salah kek, dianggap benar kek, aku nggak peduli gitu kan. Karena apa? Kalau emang benar, nanti biarkan waktu yang menjawab, biarkan alam yang menjawab semuanya, gitu kan. Yang penting aku sebagai manusia bertindak dan berusaha ya sebisanya aja gitu. Jadi kalau mungkin dia support aku gitu kan, tetapi kalau untuk menunjukkan gitu, aku secara pribadi aku nggak perlu nunjukin apapun ke siapapun gitu kan. Mau aku dibilang jelek, dibilang salah, dibilang apapun, aku nggak peduli, ya kan. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, biar waktu alam yang menjawab gitu. Nah, jadi gini guys, nah jadi begini, kejadiannya itu seperti ini, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, apa 3 minggu yang lalu, kejadiannya itu begini. Aku itu ngontrak di satu rumah di Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting, ya kan. RT-nya itu 008. Nah, jadi ini kenapa aku ngelabrak ini RT 068 yang menurut aku itu dablek, pekok gitu kan. Jadi gini, aku duduk perkaranya ya, aku itu istri gitu kan, dari seorang suami yang di sini dipanggil Ustadz gitu kan. Demi Allah, demi Rasulullah, dari semenjak nikah aku itu nggak butuh, nggak pengen dan nggak mau gitu, nggak berharap seujung kuku pun kalau suamiku dipanggil Ustadz. Tetapi ternyata alam berkata lain, dan itu semuanya ngalir tanpa permintaan, tanpa apa. Banyak orang manggil suami aku Ustadz gitu kan, tahu sendirilah. Banyak orang Indonesia itu berpikir kalau istri Ustadz ya, yang masih berpikir sempit, kalau istri Ustadz tuh nggak boleh salah, anak Ustadz tuh nggak boleh salah, seperti itulah. Padahal aku pribadi, cara pandang aku itu bebas gitu kan.
lu mau siapa kek gitu kan. Lu mau dugem kek setiap malam, narkoba, mabok gitu kan, selama nggak nyenggol aku, bebas gitu kan. Makanya gini loh, setiap orang itu punya kekurangan, kelebihan masing-masing gitu kan. Tapi bisa nggak kekurangan kita itu jangan sampai nyenggol orang lain gitu kan. Sok-sok nyenggol, ketika disenggol balik kejang-kejang itu. Mulai tuh jurus fitnah adu dombanya keluar tuh. RT 08 pokok. Jadi awalnya begini. Jadi suami aku ini imam di musola perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ya. Jadi berawal dari grup DKM Musola. Nah begini, di grup DKM Musola itu kan mereka juga bagian dari jamaah musola. Nah waktu itu, ini minggu awal nih, ada yang mengusulkan yang intinya suami aku itu dapat uang kerahiman namanya ya. Iya pak, uang kerahiman namanya gitu kan. Di November bulan pertama itu, di November tuh, November kemarin, nah, suamiku itu dapat uang kerahiman namanya itu 350.000. Nah terima tuh. Terus di bulan kedua, bulan Desember, berkurang jadi 250.000. Jadi itu yang ngasih ketua DKM Musola ya, berkurang 100.000 gitu. Nah tiba-tiba di grup DKM Musola itu rame gitu, kenapa berkurang, kenapa bla 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 gitu kan, rame pokoknya gitu kan. Orang-orang yang memperjuangkan ya suami aku lah gitu kan, rame. Nah emang ketua DKM Musola ini nggak jelas. Akhirnya diadakanlah rapat semuanya datang tuh, pengurus DKM Musola kecuali suami aku. Nah ketika itu rapat, udah selesai rapat ya. Pas masuk bulan Januari kemarin itu, oh ya setelah rapat itu aku tuh bilang ke suami aku, ayah please tolong gitu kan, bilang aja ke pak ini gitu kan, yang pertama ngasih tahu ke suami aku kalau ada tambahan dari musola gitu kan, pak ini gitu kan, bilang aja di stop aja uang rahimannya, saya bilang kayak gitu. Aku bilang ke suami aku, karena aku nggak mau, Ira nggak mau nerima duit ribut-ribut gitu. Itu pas ramai pertama gitu kan. Terus suami aku itu dengan santai, ya sebenarnya nggak masalah gitu kan. Nah, cuman aku tahu karena ketua DKM Musolanya ini nggak profesional, nggak jelas gitu kan, pasti akan selalu jadi masalah gitu kan. Apa-apa yang bukan masalah itu jadi masalah sama dia tuh gitu kan. Terus suami aku menanggapinya tuh santai gitu kan, nggak usah, biarin aja gitu kan, biarin apa itu namanya diberesin sendiri gitu kan, nyantai gitu kan. Akhirnya pas masuk Januari ya kan, itu sampai tanggal 5 sampai tanggal 10 nggak ada gitu kan, nggak dapat lagi tuh uang kerahiman. Aku happy dong, aku tenang, berarti aku nggak dapat uang ribut-ribut. Lanjut guys. Oke, tadi itu aku di luar mau masuk maghrib, terus ada suara sholawatan mau maghrib, yang pindah ke dalam. Ini ada cahaya lampu, jadinya aku jadi glowing
Oke guys, lanjut. Tadi sampai uh, uh, aku seneng dong, ya kan? Tenang, ya udah berarti kan di stop. Jadi nggak ada ribut-ribut lagi. Yang aku awalnya berpikir bahwasanya semua berdasarkan kesepakatan karena habis rapat kan. Nah, ternyata bukan. Kesepakatan rapat itu memang tidak ada imam tetap, tetapi suami aku tetap dapat uang kerahiman yang setiap bulannya itu nggak pasti, tergantung saldo, ya, bukan ditiadakan gitu. Nah, sedangkan bulan Januari itu kan ditiadakan, itu rame, ya kan? Akhirnya orang-orang yang memperhatikan kesejahteraan suamiku itu, ya bisa dibilang seperti itu, sebagian dari jamaah itu, ya, bertanya kenapa nggak ada lagi gitu kan, kenapa gitu kan, bertanya rame tuh di grup, rame di grup. Sebenarnya aku paham banget mereka yang memperjuangkan suami aku yang uang kerohiman itu, ya, biar suami aku dapat, itu pasti datang dari niat baik mereka, niat tulus mereka, dan itu wajar, ya kan, itu biasa gitu kan. Cuman beda karena DKM musolahnya itu nggak paham, nggak profesional, nggak ngerti gitu kan, jadi ya jadi masalah kayak gitu. Yang kalau aku sih secara pribadi itu kan uang umat, ya, dana umat, dia sebagai pengurus DKM gitu ya, tinggal nyalurin dan bikin laporan, selesai. Tapi ini berat banget gitu kan, ngeluarin duit yang punya umat gitu kan, seperti ngeluarin duit pribadi gitu kan. Kalau duit pribadi terus dikeluarinnya berat, kan itu namanya pelit, ya. Ini dana umat gitu loh, bukan duit pribadi gitu. Itu kalau menurut aku. Tapi ya udah, awal-awalnya maklumin aja lah gitu kan. Nah, ternyata rame. Ternyata di rame-rame itu ada komentar ketua DKM musola yang intinya itu dia nggak komitmen, ngeles gitu kan, nggak komitmen, yang intinya tuh nggak komitmen, nggak memberikan argumen yang sesuai rapat gitu. Rame lah yang akhirnya atau ngapain rapat gitu kan, kalau ujungnya begini begitu. Tahu-tahu ketua RT 8 si Dablak gitu, perumahan alam semesta, ya, ketua RT 8 perumahan alam semesta, kan itu kan di grup DKM musola, ya. Seharusnya kan aku itu rumahnya itu rumah aku, rumah orang, terus rumah dia gitu kan, cuma dibatasin satu rumah. Harusnya nih, ya, sekalipun misalnya dia nggak suka sama suami aku gitu kan, misalnya nggak serak sama suami aku lah misalnya gitu kan, benci lah apalah gitu ya, sebagai RT harusnya, ya, atau nggak usah sebagai RT gitu ya, sebagai manusia normal, manusia wajar, harusnya kan nggak usah ikut-ikutan untuk menjaga pertetanggaan, ya kan, cukup diam, itu cukup bijaksana, ya, nggak usah ikut-ikutan. Tahu-tahu dia tuh komentar, cuma dia sendiri tuh yang pro dengan ketua DKM musola yang gak jelas itu, yang pro, yang isinya tuh seperti ini, yang kurang lebih isinya tuh seperti ini, chatnya tuh begini, yang intinya semua bawahan, semua pokoknya pengurus itu cuman prajurit gitu kan, intinya boleh ngasih usulan, boleh ngasih ide, tetapi ketok palu terakhir ada di ketua, kayak gitu kan. Rame lagi lah, ada yang bilang itu otoriter dong namanya, itu apa namanya, ngapain rapat kan gitu ya, gitu. Pokoknya rame gitu kan. Nah,
Terus aku tahu rekan rame, terus dia chat lagi. Aku kan ini dikasih tahu aku ya, waktu itu kan suami aku di Tangerang gitu kan. Suamiku di Tangerang, pas hari Minggunya itu suami aku balik karena ada undangan apa sih, ngisi apa itu, MC lamaran gitu kan, ngisi MC lamaran gitu kan, misi ya gitulah, ada undangan kayak gitu. Nah, balik dia ngasih tahu aku kan, ini ada rame-rame di grup DKM. Nah, terus dari aku bilang udah jangan ikut-ikutan gitu kan, bla 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 gitu. Diliatin aja, awalnya aku bilang kayak gitu kan. Terus aku lihat itu ada chatnya ketua setelah yang tadi tuh, yang pernyataan otoriter tadi, chatnya ketua RT 8 ini yang bikin aku itu wah nggak bisa dibiarin nih gitu. Jadi chatnya ketua RT 8 tuh begini, yang bikin aku nggak terima gitu kan, kadang lucu gitu kan, kadang yang bla 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 gitu, yang intinya tuh udah nggak ada imam gitu kan, nggak ada imam tetap bla 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 gitu kan. Nah yang bikin aku terima tuh chat dia yang begini, yang setelah itu tuh yang nggak ada imam tetap bla 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 bla, dia bilang gini, kadang lucu, dia bilang kadang lucu kita sebagai pengurus apa namanya, buang apa sih ya, memberikan waktu, materi gitu kan, bla bla bla, memberikan waktu, materi, apalah ya, intinya memberikan waktu, materi buat musola hanya untuk apa namanya, cari pahala, itu aja, dia bilang kayak gitu. Jadi kadang lucu kita sebagai pengurus gitu kan, memberikan waktu, materi untuk musola gitu kan, hanya untuk hanya untuk nyari pahala, itu aja, dia bilang chatnya kayak gitu. Itu kan secara nggak langsung tendensius ya ke suami aku, yang seolah-olah suami aku itu berharap gitu kan, yang seolah-olah suami aku itu mengharapkan uang kerohiman itu, padahal jelas-jelas kenyataannya itu aku aja nggak mau gitu loh, nolak. Walaupun nggak masalah, wajar, tapi kan aku tahu ketua DKM musola itu nggak jelas, nggak profesional, nggak ngerti, dan ribet, apa-apa yang bukan masalah tuh jadi masalah sama dia. Mendingan kan cari aman, udah gitu kan, berhenti. Nah gitu kan. Nah itulah, nah ini dia awalnya, ini awalnya. Jadi besoknya suami aku pulang dari Tangerang gitu kan ya, kan suami aku hari Minggu pulang dari Tangerang, Minggu sore aku lihat semua chat itu di HP aku gitu kan. Terus aku save nomor ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting gitu kan di HP aku. Terus aku kirim dari HP suami aku itu chatnya dia yang ada di grup itu ke HP aku. Nah aku tanggapinlah chatnya ketua RT 08 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting lewat jalur pribadi atau japri gitu kan. Aku tanggapin, yang intinya aku itu ngingetin dia, cuman memang dengan emosi gitu kan. Aku ingetin dia A B C D A kayak gitu, aku ingetin ya gitu kan. Yang intinya jangan memperlihatkan kebodohan, yang intinya apalah banyak gitu kan. Di situ juga ada aib istrinya, tapi kan aku secara pribadi gitu kan. Terus dia kan punya asumsi kadang lucu gitu kan. Terus ada juga aku balas tuh yang dia bilang apalah ya, minta kakak buat bla 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 gitu kan.
bebas dong, dia aja bebas berasumsi, aku juga bebas dong. Dan aku kan secara pribadi gitu kan. Tahu-tahu chat aku yang secara pribadi itu ke ketua RT 808 apa namanya, RT 08 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting itu. Chat aku ke dia itu kan ada 2 halaman ya, panjang ada 2 halaman, disebarluaskanlah sama dia. Aku nggak tahu dia itu menyebarluaskan itu kemana aja. Yang jelas dia sebarkan ke grup DKM Musola secara personal, dia sebarin semuanya. Coba sebarin tuh chat aku gitu kan, dengan kata tambahan, ini WA dari istri Ustadz gitu. Aku paham tujuannya dia itu untuk mempermalukan aku, juga cari dukungan. Ini kan manusia kerdus kayak gitu cara nyari dukungannya kan. Nah, disebar luaskanlah sama dia gitu kan. Yang harusnya aku antara aku sama dia aja yang tahu, akhirnya gaduh, terjadi kegaduhan antar warga tuh. Ya kan? Gaduh lah. Ya kan, malam-malam ada yang nelpon suami aku, ada yang WA gitu kan. Bener nggak ini chat dari istrinya gitu kan, kayak gitu kan, udah nyampe DKM, ini udah menyebar gitu kan. Nah terus ya intinya begitu, ketua RT macam apa itu sengaja bikin kegaduhan gitu kan, yang harusnya aku secara pribadi sama dia aja yang tahu chat aku, dia sebarluaskan. Tahu nggak, chat yang dia sebarluaskan itu sampai ada kata-katanya tuh diteruskan berkali-kali. Bayangin. Emang sih menurut informasi ketua RT 08 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ini emang dablek akut. Nah, istrinya itu jahat akut. Aku dapat ya setelah kejadian itu juga ada yang ngingetin aku gitu kan. Ingat kan, malam-malam ada yang ingat, kamu itu sedang berhadapan dengan orang gila. Aku kan blank ya, hah gila? Kan di mata aku dia normal, ketua RT lagi. Ya kan? Ternyata ya aku benar ya agak sadar gitu kan. Coba chat pribadi gitu kan, dia sebarkan atau bikin gaduh. Terus di situ juga di chat pribadi aku ke dia, aku tuh bilang kalau ketua DKM Musola itu bodoh dan cuma jadi bonekanya dia gitu. Itu dia sebarkan kan, berarti kan di situ selain bikin gaduh juga potensi adu domba kan gitu. Ya itulah gitu kan. Ya itu manusia kerdus tuh kayak begitu. Nah, terus udah ramai tuh gaduh ya kan, gaduh nah, tuh. Jadi pas malamnya dia sebarin gitu kan, nah, besoknya kan suami aku pulang dari Tangerang nyampe sore kan. Nah malamnya habis Isya dia orang uring-uringan sendiri tuh, minta klarifikasi. Coba deh pakai nalar, sehat nggak nih orang? Dia sebarin chat pribadi, sebarin sendiri, terus uring-uringan sendiri, minta klarifikasi. Tapi yang dipanggil suami aku, bukan aku. Nah di sana itu habis Isya itu dia nyuruh anak Irmus 1 orang gitu kan. Suami aku katanya suruh ke musola. Terus suami aku nanya dong, siapa aja di sana? Ternyata di musola itu ada yang menurut aku orang gak jelas lah gitu kan. Isa. Jangan, aku bilang jangan ya kan. Itu semuanya ada 4 orang itu. Ya, ada 4 orang, salah satunya ketua RT, apa itu namanya, ketua RT 08 Perumahan Alam Semesta gitu kan, Desa Cibunting, dan 3 orang lainnya tuh. Itu semua orang gak jelas di mata aku mah gitu kan, 3 orangnya tuh. Nah, yang inisialnya H, terus ketua DKM,
sama inisial B, 3 orangnya. Ya udah, enggak dong, nggak datang. Nah udah, lagi juga ada urusan keluar kan. Akhirnya besoknya tuh malam-malam suamiku besoknya tuh baru kumpul, tapi pas malam Isya, malam-malam kira-kira jam 10, ketua DKM-nya tuh, besok kita rapat ya, ada dengan Pak ini, misalnya pengurus DKM musola lah, rapat. Itu ketua RT 8 itu chat pribadi dia sebarin sendiri, dia uring-uringan minta klarifikasi gitu kan. Terus suami aku ya pasang badan gitu kan, dan apa adanya ya. Kalau itu kan yang chat aku, istri saya, ya harusnya kalau yang klarifikasi istri saya, bukan saya. Terus nggak usah, emang kerdus, dia tuh emang kerdus gitu kan, nggak usah nanti begini nanti begitu gitu kan. Ya kan percuma ya, istilahnya tuh mata yang sakit yang diobatin kuping, atau kuping yang sakit yang diobatin mata, yang nggak nemu ya. Jadi dia tuh nyebarin sendiri, emosi sendiri, sakit hati sendiri, gila sendiri tuh pekok emang dablek. Nah akhirnya pas udah selesai kan, udah pulang, akhirnya dia tetap ngotot bilangnya istri saya apa itu namanya, istri saya nggak makan katanya gitu, nggak bisa bangun bilangnya. Buktiin gitu kan, dengan chatnya dia gitu kan, chat aku suruh ngebuktiin gitu ke dia kebenarannya kayak gitu. Aku bilangin ya, ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta pekok dablek nih, aku itu nggak perlu ngebuktiin apapun siapapun, karena aku kan secara pribadi, ya kan, secara pribadi. Kamu sendiri yang nyebarin, ada kamu nyebarin sendiri, sakit hati sendiri, emosi sendiri. Nah terus akhirnya setelah keluar dari musola kan, suami aku tuh udah bijaksana ya. Kalau suamiku bilang, kalau memang istri saya di dalam tuh, yang intinya tuh salah apa sebagai suami, saya minta maaf tuh depan orang-orang tuh, depan pengurus, ngomong kayak gitu. Padahal suami aku nggak berhak kan minta maaf, tapi kan suami aku orang rendah hati gitu kan, nggak angkuh kayak si dablak itu kan. Maaf. Terus dia bilang gini, maaf gitu kan, maaf, tapi darah nih, ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ngomong gini, maaf, tapi darah saya masih mendidih katanya gitu ya. Pokoknya saya udah ngomong sama lingkungan, kamu ngomong ke suami aku, kamu harus keluar dari lingkungan RT 8 katanya, diusir lah. Ngomong ke suami gitu. Itu ada yang katanya bapak-bapak psikolog, nah inisial B di situ, bapak psikolog inisial itu ya denger gitu kan. Nah itu si RT ngomong kayak gitu. Pulang kan, ceritalah, pas pulang cerita dong suami aku ke aku apa yang terjadi di dalam, dari sampai Z bla 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 bla. Nah aku bilang, tahu nggak, terus dia bilang, cerita dong. Wah nggak beres nih orang kan ya, dia nyebarin sendiri, dia emosi sendiri, uring-uringan sendiri, minta klarifikasi, ini kan, sakit hati sendiri, heboh sendiri, bikin gaduh juga dia yang bikin sendiri, ya kan. Akhirnya karena aku kan tahu habit ini, ketua habit kebiasaannya itu, ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ini, siapapun yang ngontrak, yang dia nggak srek, dia itu suka ngadu domba dan fitnah yang ngontrak dengan pemilik kontrakan. Aku tahu tuh. Nah kan terbukti tuh, dia ngusir kan, dia bilang, saya udah ngomong sama lingkungan katanya, kamu harus keluar dari lingkungan RT
katanya kayak gitu. Nah, kan suami aku langsung dong keluar, aku labrak tuh. Haram jadah, sebutin haram jadah. Aku sebut nama dia tuh waktu itu, haram jadah, aku bilang kayak gitu. Awas ya, kalau sampai kamu berani ngusir saya dan racun yang punya kontrakan kayak sebelum-sebelumnya gitu kan, ya akan saya jadiin perkara, saya bilang kayak gitu kan. Tuh istrinya noh dari pojok nyaut-nyaut, tanya aja sendiri saya yang punya kontrakan, katanya nggak bisa bangun, katanya nggak makan noh, ya ini sendiri punya kontrakan, sendiri sama yang punya kontrakan. Itu istrinya emang udah rahasia umum, itu suami istri 11-12, jahat akut dan dablek akut kan. Terus ya udah ya, simpelnya kayak gitu, intinya aku. Terus di situ juga ada katanya bapak-bapak psikolog, ya kan, saksi. Aku ingetin dia juga tuh, kan aku dengar tuh statement apa aja dari si bapak psikolog ini di depan pengurus. Salah satunya nih, bapak psikolog itu bilang begini, kalau aku, dia kan si ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting itu kan nunjukin gitu kan, ini coba chatnya istri Ustadz kayak gini lagi, coba nggak habis pikir ditunjukin gitu kan ya. Terus ada statement yang katanya bapak psikolog ini begini, yang salah satunya nih ya, katanya kalau aku itu cuma berani di chat, nggak berani sama orang. Itu aku tahu suami aku cerita pas sudah kejadian kan. Nah yang intinya adalah statement yang bikin aku juga, Pak, bapak itu psikolog, saya bilang. Yang namanya psikolog itu nggak bisa mendiagnosa orang gitu kan, asal-asalan, intinya kayak gitu. Di mana hati nurani bapak, saya bilang kayak gitu. Saya juga belajar psikolog gitu kan. Saya sarjana pendidikan, tapi saya juga belajar psikologi agama, psikologi pendidikan, psikologi, saya belajar. Bapak nggak bisa mendiagnosa orang tanpa pernah ketemu, tanpa pernah ngobrol, ya kan? Iya. Katanya ini psikolog kerjanya di B.N. Harusnya kan punya jiwa kesatria, ya kan? Kalau mau mendiagnosa jiwa kesatria itu yang membela kebenaran, ya kan? Dan menolak segala kemungkaran kan? Lagian mungkin dia psikolog organisasi kan, apapun lah sih yang kan psikolog. Harusnya kan kalau mau mendiagnosa orang kan harus ada konseling gitu kan, data-data yang akurat, baru nih orang dikasih diagnosa ini kenapa gitu. Ya kagak, statementnya semaunya di depan umum. Nah, selanjutnya itu yang aku tahu setelah kejadian tuh, dia bilang apa itu namanya, kalau aku tuh satunya aku cuma berani di chat, nggak berani langsung gitu kan sama orangnya gitu. Nah ngomong-ngomong nih, bapak psikolog ini sekarang sholatnya denger nih pindah ke masjid. Enak loh, woi ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting, pendukung lo noh, lari ke masjid. Tahu kenapa? Kena mental apa gimana? Ya iyalah ya, yang namanya psikolog itu nggak bisa ngeluarin statement sembarangan. Paling nggak, kalau nggak tahu kejadian sebenarnya itu diem, gak usah ikut-ikutan, lebih aman, ya kan? Kalau mau ikut-ikutan cari tahu dulu, dikaji dulu, kan begitu. Lalu kan aku, dan ketika hari itu beneran tuh yang punya kontrakan tuh yang punya kontrakan tuh nge-WA. Oh iya, BTW sebelumnya pas kan nyebarin malamnya kan dia nyebarin rame, nyebarin chat aku. Besok paginya pas suami aku masih di Tangerang, kan dia nyebarin malam pas suami aku di Tangerang ya, yang punya kontrakan itu nelponin gitu kan. Terus suami aku nelpon aku dong, sayang, yang punya kontrakan nelponin. Terus aku bercanda kan, karena aku udah tahu kan habitnya tuh ketua RT 8 itu
perumahan alam semesta desa Cibunting. Aku bercandain suami aku, wah kita diusir nih ya kayak si ini gitu kan. Kan bulan belum lama itu, bulan November 2021 ada tuh yang diusir dia, korban fitnah dan adu domba tuh si ketua RT. RT 08 perumahan alam semesta desa Cibunting. Wah kita bakal diusir nih ya gitu kan. Saya bercanda tuh. Nah terus besoknya kejadian kemarin tadi tuh, besoknya ya aku labrak dia, labrak apa ya, aku nggak terima dong. Menurut aku itu pelanggaran hukum ya kan. RT macam apa itu ya kan, RT macam apa, musuhin warganya, pendatang lagi, dan setiap orang yang gak serak sama dia difitnah, diadu domba, terus ujung-ujungnya diusir ya kan. Kita ini konon nih, menurut informasi kita ini orang yang tiga. Yang keduanya itu November tanggal 20-an 2021 tuh pokoknya. Yang pertamanya itu ya udah beberapa tahun yang lalu lah. Yang pertama ribut noh. Nah, kalau yang kedua ini yang diusir sama dia ya lebih memilih nerima dan sabar. Ya kalau aku nggak terima gitu kan. Cuma menurut aku itu pelanggaran hukum gitu kan. Gak bisa ngusir orang sembarangan gitu kan. Emangnya aku narkoba, emangnya aku meresahkan gitu kan, bikin aura negatif, yang bikin negatif lingkungan gitu, narkoba, prostitusi ya kan. Kan enggak, aku cuma ibu rumah tangga ya kan. Suami aku guru honorer kan, aku ibu rumah tangga biasa yang kadang-kadang dagang gitu ya. Sebelum corona tuh aku dagang di sekolah gitu kan. Yang pokoknya aku cuma ibu rumah tangga biasa gitu. Jadi aku terus yang nggak ada alasan lah dia. Yang intinya dia ngusir kita dari lingkungan RW ya gara-gara masalah itu. Chat pribadi terus yang dia sebarin sendiri. Ya intinya aku nggak terima. Aku berpikir itu pelanggaran hukum gitu kan. Ngusir-ngusir orang sembarangan semaunya ya, intinya dia tuh sewenang-wenang dan aku anti kesewenang-wenangan. Akhirnya besoknya laporlah aku ke polsek ya, ke polsek Antah Berantah, sebut aja polsek Antah Berantah. Laporan bla 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 bla. Aku tahu sih kondisi polsek itu seperti apa. Satu, udah banyak denger gitu kan yang cenderung negatif. Tapi aku berusaha positive thinking aja gitu kan. Berusaha positive thinking. Aku butuh perlindungan hukum. Pasti mereka ngasih perlindungan hukum gitu kan. Setelah ke polsek bla 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 gitu kan, siang tuh. Setelah ke polsek, dia menurut di polsek itu, artinya aku belum bikin laporan, jadi menurut polsek itu ini masalah lingkungan gitu kan. Akhirnya aku dikasih nomor dikasih nomor Babinsa desa ini, sama dikasih nomor Kades gitu. Nah ini polsek tuh bilang, bagian di sana tuh bilang, besok ibu udah ditunggu kok di sana, besok ibu pagi ke sana aja gitu kan, nanti diselesaikan masalah ibu. Oke gitu kan. Tahu-tahu pulanglah aku malamnya, kira-kira habis isa jam 9 apa jam 8 gitu kan. Suami aku tuh dipanggil RW gitu kan, dipanggil ketua RW. Nah gitu ya Allah, gue habis pikir ya, harus mungkin nih ya, dia si ketua RT kayak ditelepon, entah ditelepon langsung dari polsek, entah ditelepon sama Babinsa, aku nggak ngerti, pokoknya ditelepon katanya ada ibu-ibu yang ngelapor gitu kan. Yang intinya masa warga sendiri ada masalah nggak tahu gitu kali ya. Dipanggil lah tuh suami aku sama ketua RW perumahan alam semesta desa Cibunting. Ketua RW berapa sih? 7 ya? Kita RW berapa sih? Pokoknya ketua RW. Nah, di ketua RW juga nggak tepat. Aku yang ngelapor. Kan dibilang ibu-ibu yang ngelapor.
yang dipanggil suami aku. Nah, sekarang dan udah rahasia umum, itu si RW koncone ketua RT 8 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting, yang intinya tuh berdamai gitu kan, berdamai. Tapi namanya manusia kerdus ya, berdamai itu tapi setiapnya nggak terima, itu sih nggak terima. Pokoknya yang intinya tuh aku harus minta maaf ke istrinya tuh si RT 8. Emang nggak jelas deh, harus minta maaf gitu. Apaan minta maaf gimana? Kalau dia nggak nyebarin sendiri kan nggak ada yang tahu, dia nyebarin sendiri, bikin gaduh ya kan, yang gitu. Nah, berhubung aku ini kan berpikir aku ini udah melapor gitu kan. Nah, aku pengen ada kejelasan hukum dari masalah ini. Tahu-tahu udah intinya katanya berdamai gitu kan, tapi tetap tuh si ketua RT 08 Perumahan Alam Semesta Desa Cibunting ini, pokoknya aku itu harus minta maaf ke istrinya dia, katanya kayak gitu. Nggak nyambung aja. Bukti ini gitu lagi ngomongnya. Nah, dan kebetulan yang ada tuh inisial M. Nah, itu tuh konconya mereka semua gitu kan, bertiga itu. Terus intinya udah berdamai. Nah, atau nggak bisa gitu dong. Kalau berdamai harus jelas siapa pihak memaafkan dan siapa pihak minta maaf. Nah, jelas di atas materai kan gitu. Itu di mata hukum jelas gitu kan, dan semuanya punya kejelasan gitu kan. Emang enggak, atau suami pulang katanya udah berdamai, udah salaman gitu kan, tapi si cerita suami, tapi si RT-nya pokoknya akunya tuh harus minta maaf ke istrinya dia gitu. Dan aku berpikir dong, kalau perdamaian itu nggak sah secara hukum, aku berpikir gitu. Akhirnya sebenarnya berhak aja atas aku kan, lapor langsung ke Polres atau langsung ke Polda. Tapi kan satu Polda jauh, Polres juga jauh gitu kan. Oke lah, sebelum melangkah panjang, aku mencoba menghargai struktur-struktur yang ada di situ, lembaga-lembaga desa yang ada di situ. Nah kan, paginya setelah malam itu kayak berdamai, paginya aku nyamperin tuh ke rumah si RW. Assalamualaikum, udah gitu masuk. Nah, aku ngomong, maaf ya Pak, saya tidak akan minta maaf kecuali saya benar-benar salah di mata hukum. Jadi intinya saya akan minta maaf gitu ya kalau saya salah di mata hukum. Aku bilang kayak gitu ya kan. Kan yang aku pahami, aku chat secara pribadi ya, mungkin aku salah gitu kan. Nah, tapi kan hanya aku dan dia. Kalau dia manusia normal gitu kan, oh iya, waktu ngelabrak itu aku bilang ke dia gitu kan, sebelum aku bilang awas kamu berani ngusir kita gitu, ngeracunin yang punya rumah gitu kan, sebelumnya akan jadikan saya perkara. Itu sebelumnya aku bilang, haram jadah, kalau kamu punya otak gitu, kamu samperin saya, labrak saya, marahin saya, bukan disebarin gitu kan. Terus uring-uringan sendiri, sakit hati sendiri, aku bilang kayak gitu, minta klarifikasi sendiri, kayak gitu kan. Nah, yang intinya aku bilang kayak gitu. Nah, intinya aku ke RW, terus aku bilang yang tadi, aku bilang ke RW, perdamaian semalam nggak sah di mata hukum.